teman-teman dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, perkenalkan, nama saya adalah Maria Esther Susilo, bisa juga dipanggil Esther. Saya berasal dari Paroki Maria Gunung Karmel Sumeneb, dan sekarang saya kelas 9 di SMPK Santo Yusuf Sumeneb. Dan sekarang saya akan bercerita tentang Daud dan Goliat. Simak baik-baik ya teman-teman. Saya akan bercerita mengenai Saul yang ditolak menjadi Raja Israel oleh Tuhan. Tuhan memilih anak Isai, yakni Daud, sebagai Raja Israel melalui Samuel. Dalam memilih Daud, Tuhan itu melihat melalui hati dan bukan melihat apa yang dilihat manusia. Jadi biasanya kalau yang dilihat oleh manusia itu tampilan luarnya saja, atau biasanya ya yang bersifat wow gitu ya, yang biasanya dianggap bisa jadi pemimpin itu biasanya yang badannya besar, tinggi, yang kuat, gagah ya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan itu melihat hatinya. Makanya Tuhan memilih Daud, karena hati Daud berkenan di hadapan Allah. Jadi pada awalnya Daud itu tidak langsung serta-merta langsung menjadi raja. Tidak langsung begitu ya teman-teman. Jadi Daud itu bekerja dulu sebagai pelayannya Raja Saul. Jadi Daud itu masih bekerja sebagai pelayannya Raja Saul. Dan beginilah ceritanya awal mulanya Daud menjadi Raja Israel. Jadi pada masa Daud masih menjadi pelayannya Raja Saul, itu Daud itu bangsa Israelnya itu kedatangan bangsa musuh, yaitu bangsa Filistin. Nah, di mana bangsa Filistin itu mengutus seorang yang biasanya dianggap menjadi pahlawan bagi bangsanya itu, yaitu namanya Goliat dari Gat. Nah, di mana Goliat ini badannya itu besar, tinggi, kuat, dan gagah. Ditambah lagi, Goliat itu dari kecilnya sudah terlatih menjadi prajurit. Jadi pastinya kalau sekarang ya sudah jadi lebih hebat. Nah, kemudian Goliat ini datang bersama bangsa-bangsanya itu, bangsa Filistin. Dia itu datang untuk menantang prajurit dari bangsa Israel untuk bertarung dengannya. Akan tetapi sayangnya tentara-tentara dari bangsa Israel itu tidak ada yang berani untuk melawan Goliat. Bahkan Raja Saul pun takut kepada Goliat itu. Akan tetapi Daud tidak takut. Daud tetap berani karena ia tahu bahwa Allah selalu menyertainya. Ia juga yakin bahwa Allah pasti menolongnya untuk mengalahkan Goliat. Dan padahal ya teman-teman, kalau kita tahu sendiri Goliat itu kan badannya itu besar, tinggi, wah ya pokoknya kuat, gagah ya. Dan beda jauh banget sama ukuran badannya Daud. Nah, Daud ini badannya kecil. Habis badannya kecil, dia tuh masih muda dan kulitnya juga masih kemerah-merahan. Nah, ditambah lagi perbedaannya itu dari senjatanya. Kalau Goliat itu senjatanya wah sudah lengkap ya, sudah pakai baju zirah, sudah pakai bawa pedang, bawa tombak, dan bawa tameng-tamengnya sudah lengkap semua. Nah, sedangkan Daud hanya membawa umban dan batu. Senjatanya itu aja. Jadi
Tapi meskipun begitu, Daud tetap berani kok. Daud tetap berani karena ia yakin bahwa ia selalu disertai oleh Allah dan pasti diberi pertolongan agar Daud bisa mengalahkan Goliat. Pertolongannya dari Allah. Setelah itu, Goliat itu sudah siap. Goliat sudah siap untuk bertarung. Goliat itu sudah siap dan Daud pun juga sudah siap meskipun senjatanya tidak terlalu lengkap ya. Senjatanya itu hanya umban dan batu ya. Umban dan batu saja. Tapi Daud juga sudah siap untuk melawan Goliat. Goliat siap untuk menombaki Daud. Daud pun juga siap untuk melawan Goliat dengan mengayunkan umbannya itu, dan batu umbannya Daud itu melayang mengenai atau terkena kepalanya Goliat. Jelas. Dan Goliat pun terjatuh. Terjatuh. Lalu Goliat pun mati. Dan musuh-musuh yang lain, bangsa Filistina itu ketakutan dong. Ketakutan dan semuanya lari. Daud pun akhirnya menang dan Israelnya menang. Puji Tuhan, haleluya. Dan bangsa Israel pun bisa menaikkan lagu syukuran pujian, yaitu misalnya seperti ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Begitu ceritanya teman-teman. Seru kan? Sekian dari saya Esther. Terima kasih.